La tazharonna, janganlah kau menampakkan fadilatan akan keunggulan, keutamaan, kaitu taqoda, supaya dirimu tidak dipercaya. La tabrozana, janganlah menampakkan, mendohirkan, janganlah kamu menampakkan sesungguhnya, liyun kiru, supaya ingkar manusia, tidak percaya manusia kepada dirimu, radzaila, akan sifat-sifat yang jelek, yang buruk, yang kotor. Aila tazhar, yakni janganlah kamu memperlihatkan linnasi kepada manusia, ta'ataka, akan taat kamu, akan ibadah kamu, akan kebaikanmu, li ajli ayyatakidu, karena mengharapkan supaya manusia percaya, annaka, akan sesungguhnya dirimu, fadilun, itu utama. Jadi jangan memperlihatkan ketaatan kita di hadapan manusia dengan harapan supaya orang itu percaya, hormat, mewahkan kita. Berat ya. Kadang-kadang kita suka ingin disebut hebat, disebut ahli ibadah, disebut ahli taat, disebut wah. Nah, jangan. Jangankan faktanya betul kita itu rajin ibadah, kita itu taat kepada Allah. Yang fardu jangan ditanya, yang sunat, sebab yang fardu sudah harus, yang sunat. Qobliyah, ba'diyah, malam, siang, pagi, duha, tahajud, hajat, tasbih. Ya. Jangan diperlihatkan. Lalu untuk apa kita memperlihatkan? Paling supaya disebut ahli ibadah, padahal jangan. Jangankan yang benar, apalagi yang bohong. Wah, saya hadir waktu ceramah fulan, Habib fulan. Tahu-tahu saya lagi duduk disuruh naik ke panggung. Nganaonan. Bener ge ente, berarti bohong, mah bohong. Jangankan yang bohong, yang bener kalau bisa nggak usah. Untuk apa? Aduh, bener Coba. Tadi malam Tuan Syekh datang ke rumah ngopi, ngerokok. Nah naonan Tuan Syekh ke imah ke rumah ngajak ngopi, pengen ngerokok. Dan untuk apa kita bicara seperti itu? Paling pengen disebut wah. Itu juga kalau benar, ini mah nggak benar. Ngebohong, berharap supaya orang lain mewahkan kita. Alhamdulillah saya dipercaya sama orang untuk memimpin jamaah. Nah naonan. Iya kalau benar, kalau bohong, yang benar aja nggak boleh, gimana yang bohong? Mengharapkan supaya orang lain itu mewahkan kita, menghebatkan, mengunggul-unggulkan, sehingga di mana kita datang ingin disambut dengan robbana, dengan hadro, dengan marawis, tola'al badaru alaina, supaya orang lain cium tangan karena kehebatan diri kita dari sisi ibadah dan lain sebagainya. Dan naonan
Sebab li anna dzalika kikituan teh cara seperti itu adalah hadzun bagian linafsi daripada nafsu yang mana tastarihu ilaihi nufus. Nafsu kita senang dengan seperti itu. Berarti kita sedang mengikuti hawa nafsu. Nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Paling manfaatnya sedikit, yaitu supaya disebut hebat nggak segitu. Mata percaya ke santri kalau sholat sunat nggak kelihatan, tahajud nggak kelihatan santri, duha nggak kelihatan, ya. Puasa biasa aja. Padahal duka tahajud duka ente. Jadi santri yang terlihatnya cuma yang fardu, yang fardu parahan nggak kelihatan, tahajudnya parahan, duhanya nggak kelihatan. Malah pas lagi ditengok di longo kamarnya api-api seperti baru bangun tidur. Gitu. Ya. Ya. Jadi itu hanya ingin memuaskan nafsu, biar nafsu seneng, orang mewahkan kita. Baik itu benar apalagi bohong. Nah naonan. Ngaku di depan orang anu supaya orang memelas. Nah naonan. Ngobrol ke orang lain tentang kelebihan buat apa? Cerita kepada orang merasa didolimi, ingin mendapatkan bantuan simpatisan, berarti nggak percaya adanya Allah yang maha melihat. Nah naonan watamila, dan supaya orang condong ilaihi, dan supaya condong kemana tadi? Kemana tadi tamila? Supaya condong itu nafsu ilahi, karena itu hadzun. Supaya nafsu itu cenderung kepada bagian ingin diwahkan, dihebatkan. Jangankan yang bohong, yang benar pun kalau bisa jangan. Jadi nggak usah memperlihatkan kehebatan. Masya Allah, ya, gitu. Makanya orang-orang hebat, Abuya Dimyati, Cidau Pandeglang, nggak kedengeran bagaimana waktu tirakat suluk. Ulama-ulama terdahulu. Jadi kelihatannya mah ngaji, ibadahnya mah biasa-biasa, terlihat biasa-biasa, padahal luar biasa. Jadi tidak memperlihatkan. Kalau kita mah, wah, pakai pakaian gamis, imamah 25 meter seperti pelek beca, biar disebut ajengan mama, supaya kalau orang ketemu kita cium tangan bolak-balik dengan harapan nggak kebagian cium tangan, wah cium dada, cium tonggong, cium jubah, wah bisa dicium, cium tangan, oh merasa bangga diri. Saha heula aing teh. Jangan, itu bukan orang yang ikhlas, tapi orang yang riya, berharap dari manusia. Wa amma idharuha li ajli ayyaqtadiya bika al-juhal wa yarghabu fil khairi bahwa afdal. Tapi kalau seandainya kita memperlihatkan ketaatan kita, saum kita, zikir kita, ya, bicara lemah lembut kita, tindak tanduk kita dalam ketaatan, dengan harapan ayyaqtadiya bika al-juhalu, supaya orang-orang bodoh, orang-orang awam mengikuti
mengikuti dalam taat, dalam ibadah, wa yarghabu, dan orang-orang bodoh jadi resep. Yang tadinya tidak semangat jadi semangat, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Sehingga orang bodoh mau semangat ibadah, semangat taat, yang tadinya males yang fardu jadi resep yang fardu, bahkan ditambah yang sunat. Fil khairi, di dalam kebaikan, bahwa afdalu, maka kikituanana teh afdalu, memperlihatkan, menampakkan supaya mengajak orang lain dalam kebaikan itu afdalu, lebih baik, min asrariha, daripada sembunyi-sembunyi. Qala al-Habibu Abdullahil Haddad, telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bin Nasaihi dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa mahma khafa ala nafsi ar-riya, tak kala kita khawatir, takut dalam diri kita timbul ar-riya, akan sifat riya, falyakhab a'malahu, maka lebih baik kita menyembunyikan, merahasiakan amal-amalan kita, merahasiakan ibadah kita, menyembunyikan ketaatan kita kepada Allah. Wa yaf'aluha wa yaf'al, dan melakukan akan taat bisiri, dalam sembunyi, sehingga la yatallu'u alaihi nas, sehingga manusia tidak melihat. Bagaimana aib? Aib mah biasa-biasa aja. Salat fardu, qobliyah, ba'diyah, baca Quran 2 ayat udah. Padahal di rumah aib tahajud, di rumah duha, di rumah hajat, di rumah tasbih, di rumah khatam Al-Quran. Puasa Senin Kamis nggak ketinggalan, puasa Nabi Daud, puasa dahar. Terus paling 5 waktu 5 hari, ayyamut tasyrik dan hari lebaran. Bibirnya tidak pernah kering dari ibadah, dari zikir. Ya, wah, basah bibirnya dengan zikir Allah, Allah. Hatinya basah dengan Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi hatinya Allah, Allah, Allah. Orang kan nggak tahu hati lagi zikir. Beda dengan mulut. Ada orang Allah, 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 wah, diputar tasbih Allah, Allah, Allah. Nggak ada orang simpen. Ada orang Allah, 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 Allah. Ada orang Allah, Allah. Nggak ada orang simpen. Capek. Jadi sembunyi, nggak usah diperlihatkan, dipertontonkan, apalagi diumumkan di depan orang banyak. Nanaunan, neangan naun, ingin dipuji, cuman dapat segitu, tapi rugi amal, nggak jadi amal soleh, sebab riya. Maka padzalika ahwatu wa aslamu, cara seperti itu lebih baik, lebih selamat, lebih hati-hati. Bahkan wahwa afdalu, itu lebih utama mutlakon bagi siapapun, bagi siapapun. Akni al-amala fis sirri hatta liman lam yakhaf ala nafsi, sampai-sampai orang yang menyembunyikan, sampai-sampai bagi orang yang takut akan dirinya untuk riya, baik orang yang sudah mampu maupun orang yang belum mampu untuk ikhlas, lebih baik disembunyikan, ya. Lebih baik disembunyikan. Terutama orang yang belum bisa ikhlas, takut, itu berangkat dari nafsu untuk riya. Illa, kecuali, melainkan lil mukhlisil kamili, bagi orang yang sudah ikhlas al-kamili, sempurna. Alladzi yarju idza adhara al-amal, yang hanya mengharapkan ridhonya Allah karena Allah, walaupun berharap di mana-mana idza adhara al-amal, menampakkan, menzahirkan, memperlihatkan amaliyah, amal saleh, ibadah, taat, ay yaqtadiya bihin nas fihi, supaya manusia mau beramal saleh, supaya manusia mau ibadah, supaya manusia mau taat.
Nah, kalau orangnya sudah benar-benar mukhlisul kamil, boleh-boleh saja. Cuman siapa orangnya yang mukhlisul kamil? Susah, jarang, hese. Walaupun ada, cuman tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi orang yang mukhlisul kamil boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti kalau ada kiai, ada tokoh, kemudian kelihatan amal ibadahnya kita bilang, wah belum tentu ikhlas itu kiai. Ulah. Ya, ulah. Jadi jangan melihat ke orang lain, tapi pelajaran buat kita, segala sesuatu harus lillahi ta'ala, dan jangan memperlihatkan kebaikan, ketaatan, ibadah kita kepada orang lain, apalagi dengan harapan untuk dipuji di alam, diuahkan gitu. Jangankan yang bohong, jangankan bobodoan, yang bener ge kalau bisa mah jangan. Apalagi bohong seperti tadi, saya dipanggil, saya padahal bohong. Saya kedatangan ulama khos, padahal bohong. Saya disuruh naik ke panggung, padahal bohong. Saya itu jadi penasehat dandim, padahal bohong. Saya jadi pembimbing haji, padahal belum pernah haji. Saya membimbing umroh, padahal nggak pernah umroh. Nanaon. Saya sudah haji, padahal belum pernah. Nanaon. Hesenya susah. Tapi kalau tidak berusaha, berupaya, memaksakan, ya mual bisa bim salabim abrakadabra. Harus dengan upaya, dengan proses. Tapi jangan kita menyerah. Terus menerus belajar untuk ikhlas, jangan riya. Wallahu a'lam.